Beberapa pemain top dunia punya dua kewarganegaraan yang bisa dipilih saat menjadi pemain senior. Namun beberapa dari mereka dinilai salah langkah dengan memperkuat negara yang kurang tepat. Pada akhirnya para pemain tersebut tampil meredup dan gak banyak meraih prestasi apapun. Cetak Gol coba merangkum pemain-pemain yang dinilai salah pilih negara sebagai berikut. Matteo Retegui. Pertama ada Matteo Retegui yang lebih memilih timnas Italia dibandingkan Argentina. Pemain yang baru direkrut Genoa ini memilih Italia karena ajakan dari Roberto Mancini. Ex pelatih Inter Milan ini mengaku kalau skuad Gli Azzurri sedang kekurangan bomber tajam. Pasalnya bomber asli dari Italia itu dianggap nggak akan bisa memuaskan hati sang pelatih. Seperti diketahui timnas Italia sendiri cuma mengandalkan ketajaman dari Ciro Immobile di ujung tombak. Seandainya cedera, maka Mancini terpaksa mengandalkan beberapa pemain-pemain muda. Dengan begitu, hadirnya Retegui dinilai bisa memecahkan masalah yang kerap melanda. Benar saja, dia pun langsung tampil nyetel di bawah asuhan Mancini dengan melesakkan 2 gol di Liga Negara. Sayangnya, keputusan Retegui memilih timnas Italia berada di waktu yang kurang tepat. Alasannya, skuad Gli Azzurri saat ini tengah mengalami penurunan performa. Hal itu bisa dibuktikan dengan gagalnya timnas Italia lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Padahal sebelumnya Gli Azzurri tampil begitu tangguh dengan menjuarai Piala Euro 2020. Berbeda dari Argentina yang saat ini tampil perkasa dan mencuri banyak perhatian banyak orang. Pasukan Lionel Scaloni ini bahkan baru saja menjuarai Piala Dunia Qatar lalu. Apabila Retegui mau bersabar, mungkin dia akan mendapatkan pemanggilan tim senior Argentina. Di sisi lain, kepindahan Retegui ke Italia mendapatkan respon dari Scaloni. Pelatih 44 tahun ini mengakui kalau Retegui merupakan striker yang tajam. Namun dia nggak memaksa sang pemain untuk bermain bersama timnas Argentina. Fikayo Tomori. Berikutnya ada bek tengah AC Milan yakni Fikayo Tomori. Bek berusia 25 tahun ini punya banyak opsi negara yang bisa dibela, mulai dari Inggris, Nigeria hingga tanah kelahirannya Kanada. Namun Tomori lebih memantapkan hati untuk bergabung ke dalam skuad timnas Inggris di tahun 2019. Ex-Chelsea itu menyebut jika keputusannya itu diambil agar dia bisa bermain di Piala Dunia. Hal itu wajar karena peringkat FIFA Nigeria dan Kanada sendiri sangat terpaut jauh dari Inggris. Negara dari kerajaan Britania Raya itu selalu konsisten berada di 5 besar ranking FIFA. Sementara itu Kanada cuma berkutat di peringkat 100 besar dan jarang mentas di Piala Dunia. Sayangnya keputusan yang diambil oleh Tomori dianggap sebagai kesalahan besar. Pada ajang Piala Dunia 2022, Gareth Southgate nggak memanggil Tomori ke dalam skuad. Padahal Tomori sedang dalam performa gemilang usai membawa AC Milan meraih gelar Scudetto. Saat itu Southgate lebih mempercayakan posisi bek tengah kepada Harry Maguire. Keputusan kontroversial Southgate sempat mendapatkan tentangan dari Rio Ferdinand. Legenda Manchester United ini sampai nggak percaya dengan keputusan yang diambil Southgate. Menurut Ferdinand, kehadiran Tomori bisa berdampak baik untuk timnas Inggris. Seandainya Tomori memilih Kanada, maka dia bisa mewujudkan cita-citanya tersebut. Sebab di Piala Dunia kemarin, Kanada mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Brahim Diaz. Selanjutnya masih dari pemain AC Milan, kali ini ada Brahim Diaz yang telah kembali ke Real Madrid. Dalam 2 musim bersama AC Milan, Brahim berhasil mencetak berbagai kesuksesan, termasuk mempersembahkan gelar juara Scudetto untuk skuad Rossoneri. Sayangnya kesuksesan Brahim gak membuatnya mendapatkan panggilan di timnas Spanyol. Pada perhelatan Piala Dunia 2022 yang lalu, namanya gak masuk ke dalam daftar skuad asuhan Luis Enrique. Dia kalah saing dari pemain-pemain lain yang masuk dalam taktik Enrique, mulai dari Ansu Fati, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams hingga Jeremy Pino. Usai perhelatan Piala Dunia, pemain kelahiran Malaga ini mengaku menyesal atas keputusannya. Brahim bahkan berminat untuk mengajukan pemindahan kewarganegaraan ke timnas Maroko. Namun angan-angan itu sulit terwujud mengingat Brahim pernah membela timnas Spanyol senior. Keputusannya untuk kembali ke Maroko seakan menjilat ludahnya sendiri. Pasalnya pada tahun 2018 yang lalu Brahim bisa saja memilih kewarganegaraan Maroko. Saat itu dia mendapatkan pemanggilan dari pelatih timnas Maroko yakni Hervé Renard.
Sayang kesempatan emas itu ditolak oleh Brahim secara mentah-mentah. Eddie Nketiah. Berikutnya ada Eddie Nketiah yang lebih memilih timnas Inggris dibandingkan Ghana. Sejak berusia muda, Nketiah lebih memilih untuk bergabung ke timnas Inggris. Dia sudah pernah bermain di skuad The Three Lions dari berbagai kelompok umur. Bahkan Nketiah tampil sangat gacor saat membela timnas Inggris U21. Transfer Market mencatatkan jika Nketiah telah mencetak 16 gol dari 17 caps di skuad The Three Lions muda. Walau tampil gacor, Nketiah belum mendapatkan pemanggilan di timnas Inggris senior. Padahal saat ini Nketiah perlahan mulai menunjukkan tajinya bersama Arsenal. Terbukti di musim lalu dia berhasil mencetak 9 gol dan 3 assist dari 39 laganya. Catatan tersebut mendapatkan pujian dari sang pelatih Mikel Arteta. Arteta mengatakan jika Nketiah adalah pemain yang punya bakat dan kualitas yang luar biasa. Nketiah pun sempat mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Ghana untuk bergabung di Piala Dunia 2022. Namun keputusan tersebut batal karena sang pemain menolaknya. Sayangnya keputusan itu dianggap sebagai sebuah blunder untuk Nketiah. Sebab Gareth Southgate nggak memanggilnya ke dalam timnas Inggris di Piala Dunia lalu. Alasannya pemain 24 tahun itu kalah saing dengan striker seperti Harry Kane. Seandainya menerima pinangan dari timnas Ghana, dia sudah dipastikan bermain di Piala Dunia. Namun Nketiah masih punya peluang besar untuk bergabung ke timnas Ghana. Pasalnya hingga saat ini dirinya belum mendapatkan pemanggilan bersama tim nasional Inggris senior. Nabil Fekir. Selanjutnya ada Nabil Fekir yang kini menjadi andalan di Real Betis. Pemain berusia 30 tahun itu punya 2 kewarganegaraan yakni Aljazair dan juga Prancis. Namun Fekir memantapkan diri untuk membela timnas Prancis sejak 2015 yang lalu. Saat itu dia sempat membela Prancis U21. Hingga pada akhirnya Fekir mendapatkan panggilan di timnas Prancis senior. Padahal sang ayah telah meminta Fekir untuk membela tim nasional Aljazair. Padahal saat itu namanya sudah dimasukkan ke dalam timnas senior Aljazair. Namun dirinya sudah berbicara langsung kepada pelatih Aljazair saat itu yakni Christian Gregoiv. Dalam sesi wawancaranya Fekir mengatakan kalau saat itu Didier Deschamps sedang membutuhkan jasanya. Akan tetapi kini Nabil Fekir jarang mendapatkan pemanggilan timnas Prancis. Dia mengaku sangat bersalah atas pilihannya tersebut. Fekir mengatakan kalau Aljazair selalu ada di dalam hatinya meskipun dirinya berseragam tim nasional Prancis. Emil Audero Mulyadi. Terakhir ada Emil Audero yang kini tengah bermain di klub Serie A yang baru terdegradasi yakni Sampdoria. Kiper kelahiran Mataram ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Namun sang ibunda membawanya pergi ke Italia saat Emil masih berusia muda. Dia pun memulai karirnya di tahun 2008 dengan masuk ke Akademi Juventus. Pada tahun 2014 dia berhasil menembus tim utama si Nyonya Tua. Namun dia butuh waktu hingga 3 tahun untuk memulai debutnya bersama skuad utama Juventus. Berikutnya Emil juga pernah membela timnas Italia berbagai kelompok umur. Namun hingga saat ini Roberto Mancini nggak kunjung memanggilnya ke tim nasional Italia senior. Pasalnya saat ini skuad Gili Azzurri punya stok penjaga gawang yang cukup banyak. Di tahun 2021, Emil pun mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Namun sang ayah yakni Eddie Mulyadi langsung memberikan komentar yang saat itu cukup kontroversi. Emil menilai kalau kualitas sepak bola Indonesia juga sangat rendah. Akibat pendapat tersebut membuat Emil Audero dan sang ayah menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Hasani Abdul Ghani selaku ex-ko PSSI menyebut Emil masih berharap untuk dipanggil ke tim senior. Namun hingga saat ini Mancini pun gak kunjung untuk memanggilnya. Seandainya menerima tawaran dari timnas Indonesia, Emil pun diprediksi akan menjadi andalan. Itulah sejumlah pemain-pemain top yang dinilai salah pilih negara. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan mereka bisa dikatakan benar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.